Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa di hadapan Tuhan, kami bertekuk lutut, kami merendahkan diri kami dengan kesadaran setiap kami butuh campur tangan Tuhan sehingga kami ini boleh diberikan hati seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan dengan rendah hati seorang murid yang memiliki cara berpikir yang kritis untuk mau bukan hanya menerima firman Tuhan tapi memikirkan, merenungkan dan memasukkan di dalam hati kami. Dan hati seorang murid yang mau terus-menerus digerakkan untuk menghidupi firman Tuhan yang akan kami dengar. Karena itu Bapak, kami butuh pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan pembahasan ini, kami percaya Tuhan hadir. Kami menyerahkan sehingga Tuhan itu boleh menyentuh setiap kami, tidak melewatkan satupun dari kami, dan membentuk setiap kami. Melalui hamba-Mu yang terbatas Tuhan boleh pakai. Karena itu Bapak, berbicaralah bagi setiap kami. Tiba saatnya kami itu mendengar suara Tuhan itu dikumandangkan. Suara Tuhan itu digemakan. Sekali lagi untuk membentuk setiap kami. Memperlengkapi, mengarahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oke, saya pikir saya disuruh khotbah tema lain. Bapak Ibu, hari Rabu kemarin yang datang doa Rabu kita sudah membahas bagaimana setiap kita itu sebagai orang Kristen sudah diberi karunia yang unik setiap orang. Tidak ada yang tidak diberi. Dan setiap orang yang sudah diberi karunia yang unik itu saling berkait satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Semuanya itu saling berkait, saling memperlengkapi dan saling bisa berguna untuk membentuk satu kesatuan yaitu tubuh Kristus. Dan di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 13, Paulus kemudian menjelaskan bagaimana semua itu harusnya dilakukan dengan satu fondasi, satu landasan yaitu kasih. Dan di dalam bagian berikutnya lagi pasal yang ke-14, Paulus kemudian kembali lagi mengingatkan karunia yang tadi sudah diberi yang saling melengkapi, yang seharusnya dipakai dengan dasar kasih untuk membentuk satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, bagaimana kemudian kita itu membangun tubuh Kristus tersebut? Apa itu yang namanya pembangunan tubuh Kristus? Karena itu pada hari ini saya memberikan satu tema yaitu an upbuilding project atau mungkin lebih disederhanakan menjadi proyek pembangunan. Bagaimana kita itu membangun tubuh Kristus? Proyek pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana? Setiap kita yang sudah diberi karunia yang saling berkait dengan dasar kasih, bagaimana kita itu bisa membangun bersama tubuh Kristus. Karena itu Paulus itu kemudian menjabarkan, terutama di dalam ayat 1-25 yang saya akan bacakan bagi setiap kita. Ayat yang cukup panjang tapi ini menjadi satu kesatuan. Jadi saya harus ambil keseluruhan untuk kita sama-sama baca. Sebagai satu cerita, sebagai satu pesan yang Paulus itu tekankan bagi setiap kita. Saya akan mulai di dalam bagian pertama, yaitu Paulus itu memberikan di dalam ayat, ini tidak berfungsi. Ayat 1 sampai ayat yang kelima saya akan bacakan terlebih dahulu. Kejarlah kasih itu yang sudah dijelaskan di dalam pasal 13 tadi sebagai dasar. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah atau bahasa-bahasa lain tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat atau membangun gereja. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu yang dimainkan seruling atau kecapi?
kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia. Dan kamu itu hanya mengucapkan sesuatu yang sia-sia di udara. Seperti hembusan angin saja. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi mengerti yang kita nyanyikan. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi mengerti bagaimana berdoa yang benar. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Kalau ada jemaat baru lihat kita sendiri tidak ngerti, bagaimana dia itu bisa berkata amin dan dia mengerti? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus sendiri mengklaim, aku bukan mengatakan ini karena aku tidak bisa. Aku bisa. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Mana lebih baik? Khotbah panjang bikin jemaat tak ngerti, atau khotbah 30 menit tapi jemaat ngerti, 1 poin tapi jemaat ngerti. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi lebih baik mengucapkan 5 kata yang dimengerti daripada mengajar orang lain beribu-ribu kata dengan bahasa roh tapi dirinya sendiri gak ngerti apalagi orang lain. Dan saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Ini dalam Nabi Yesaya dan ini diucapkan untuk nanti hari penghakiman. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Itu penting, itu tanda. Tapi bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Nah, ini bukan diucapkan oleh orang reform, ini oleh Paulus. Bukan karena dia benci oleh orang karismatik, tapi dia mengucapkan sesuatu yang nanti kita melihat apa pentingnya. An upbuilding project. Lalu dia lanjutkan, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini an upbuilding project. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Paulus itu mengingatkan, setiap kita sudah punya anugerah, karunia, kejar itu, lakukan itu. Semua orang tidak ada yang kurang penting, semua orang punya, semua orang itu bahkan saling berkait satu dengan yang lain, saling memperlengkapi membentuk satu kesatuan tubuh Kristus. Dan lakukan pembangunan itu dengan dasar kasih, itu di dalam pasal 13. Karena itu dia menjabarkan apa itu kasih dengan demikian panjang. Sekarang dalam bagian ini dia kemudian menggunakan proyek pembangunan itu dijabarkan dengan lebih jelas dan menggunakan analogi pembangunan ini dengan terutama yaitu fungsi karunia bagaimana digunakan
dengan tepat di dalam proyek pembangunan ini. Dan dia spesifik, Paulus secara spesifik, yaitu dia menyudut kepada karunia tentang berkata-kata. Yaitu dalam bagian ini dia bandingkan karunia berbahasa lidah dan bernubuat. Saya tidak akan membahas detail apa itu bahasa lidah, karena gereja kita itu tidak mempraktekannya. Saya pernah diundang di satu gereja, dan di dalam gereja itu semua itu bisa bahasa roh. Tapi saya diundang disuruh eksposisi bahasa roh, yaitu 1 Korintus pasal 14. Dan sebelum saya maju, bahkan istri gembalanya pun itu mengatakan, "Pak, asal Bapak tahu saya bisa bahasa roh. Kami semua juga bisa bahasa roh." Lalu saya maju, saya mengatakan, "Ibu, asal ibu tahu saya tidak bisa bahasa roh. Jadi saya tidak bisa, kamu semua bisa. Terus ngapain undang saya?" Karena kami mau Anda untuk eksposisi yang benar seperti apa. Jadi jangan cuma orang reform itu menjelek-jelekkan. Lalu saya bilang, oke, singkirkan label reform, singkirkan label karismatik. Kita lihat Paulus ngomong apa. Dan kita akan diskusi bersama-sama. Dan di dalam bagian ini Paulus itu bukan sedang eksposisi tentang bahasa lidah sebenarnya. Nanti akan dijabarkan sedikit. Tapi Paulus itu sedang mengingatkan fungsi karunia. Dia ambil contoh yaitu karunia yang spesifik untuk berkata-kata. Bagaimana kita bisa menggunakan itu untuk membangun tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Karena itu dia bagi pembahasan ini ayat 1 sampai 25. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Dia mengatakan semua karunia spesifik yaitu berkata-kata. Dia jadikan contoh. Seharusnya semua itu dikaitkan di dalam proyek pembangunan. Berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Percuma kita punya kemampuan kalau tidak dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Ada orang yang punya kemampuan bicara fasih, tapi dia pakai cuma untuk sekedar pakai untuk mempersuasi orang membeli dagangannya. Percuma. Lebih baik dia punya karunia untuk fasih berbicara, pakai itu untuk membangun tubuh Kristus, menjelaskan kepada jemaat yang mungkin kurang bisa mengerti. Karena itu Paulus itu mengingatkan, yang pertama, bagaimana kita itu melakukan proyek pembangunan, an upbuilding project. Kita harus sadar, setiap karunia harusnya berfungsi untuk membangun. Yang kedua adalah ada kegagalan. Setiap karunia pasti ada dampak negatifnya. Kalau kita tidak pakai untuk membangun, ini yang dikatakan satu kegagalan di dalam pembangunan. Nanti dia berikan ilustrasinya. Baru dia masuk kepada bagaimana kita bisa bersama-sama membangun agar tidak gagal. Kita akan membahas di dalam 3 bagian ini, ayat 1 sampai 5, lalu bagian kedua itu nanti 6 sampai 19, baru bagian penutup itu 20 sampai 25. Saya akan masuk bagian pertama terlebih dahulu. Paulus mengingatkan setiap karunia harusnya berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Dia katakan, kejarlah kasih itu dasar. Harus kita melakukan itu dengan dasar kasih. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dia secara spesifik menggunakan satu, yaitu karunia berkata-kata, dan dia bandingkan yang dibanggakan oleh jemaat, yaitu berbahasa roh, dan dia mengatakan yang paling penting justru bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, itu tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah yang adalah roh. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, kepada sesamanya. Ia membangun, ia menasehati, dan ia itu menghibur. Paulus itu secara spesifik memberikan contoh karunia, yaitu karunia berkata-kata. Kata-kata itu bisa membangun, bisa membingungkan. Kata-kata itu bisa 2 fungsi. Ada kata-kata yang makin diucapkan membuat kita itu makin pusing. Makin berbicara membuat kita itu makin tidak mengerti. Salah satunya yang seringkali diucapkan oleh para filsuf. Makin ngomong makin pusing kita. Seperti dulu saya punya pembina pemuda itu terlalu filosofis dia. Jadi kalau ada anak pemuda itu konseling sama dia biasanya berakhir kepingin bunuh diri. Jadi ada satu anak pemudi waktu itu patah hati, diputus sama pacarnya. Lalu dia tanya, kenapa dia diputus? Kenapa orang Kristen pacaran seperti ini? Jawaban dia cuma satu, kata-kata. Tapi bahasanya bahasa roh.
Dia mengatakan apa itu cinta. Sudah ngerti lagi diputus ditanya apa itu cinta. Lalu suruh menjabarkan definisi cinta itu apa. Langsung dia datang kepada saya, Fred ngomong sama kamu aja lah. Ngomong sama dia kepingin mati rasanya. Ditanya apa itu cinta. Sudah ngerti patah hati dibilang apa itu cinta. Pengen bunuh diri rasanya. Disuruh berfilsafat apa itu cinta. Apakah cinta itu perasaan, gerakan hati. Atau cinta itu adalah sebenarnya satu hal di mana kita itu menyudutkan untuk kita itu bisa, waduh bahasanya bisa filosofis. Lalu dia bisa pakai istilah apapun, keluar nama-nama yang Yunani semua. Makin bicara, makin bingung. Makin bicara bukan makin ngerti. Tapi ada orang yang berbicara itu untuk menjelaskan sesuatu. Karena itu bagi saya orang pinter, itu bukan orang yang bisa menjabarkan banyak hal. Tapi orang yang bisa hal yang rumit dia sederhanakan sehingga orang bisa mengerti yang rumit itu. Itu baru orang pintar. Dan saya rasa tidak gampang. Karena itu Paulus itu mengatakan mana yang lebih penting. Berkata-kata karunia yang penting. Karunia yang harusnya membangun. Tapi apakah itu dipakai betul-betul untuk membangun. Dan Paulus dalam bagian ini sebenarnya ingin membagi bagian dua ini. Membandingkan bahasa roh itu bukan sekedar. Kita tidak tahu yang dimaksud Paulus itu wujudnya sama tidak dengan fenomena yang terjadi. Tapi setidaknya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ini tuh bisa diterjemahkan sebagai speak in a tongue. Berbahasa atau berkata-kata dengan lidah, dengan bahasa. Karena kata glosa atau lidah itu bisa diartikan bukan cuman bahasa, tapi lidah juga. Jadi biasanya diterjemahkan bahasa lidah, tapi itu termasuk bahasa-bahasa lain. Jadi dengan kata lain, Paulus mengatakan, kalau kamu tuh berbicara dengan bahasa yang asing buat orang, buat apa? Kalau kita tuh mengadakan satu kebaktian dengan bahasa Yunani, itu bahasa yang keren, bahasa Alkitab. Tapi jemaat tidak ada yang tahu, buat apa? Lalu di sebelahnya dikasih penerjemah, bagi saya buat apa? Kenapa tidak lebih baik tidak ada orang Yunani, ya sudah bahasa Indonesia saja. Kalau dibutuhkan bahasa Mandarin, ya sudah bahasa Mandarin. Yunani siapa yang bisa? Tapi menunjukkan biar saya mengerti bahasa aslinya. Buat apa? Semakin saya mengatakan bahasa yang rumit-rumit, jemaat tidak ngerti. Jadi Paulus itu ingin mengatakan, kamu menekankan bahasa roh seolah-olah untuk menunjukkan secara fenomena kamu pintar. Bisa dibanggakan, ceplas-ceplos. 10 bahasa dia bisa lakukan mungkin. Tapi kalau nggak ada satu bahasa yang dia bisa katakan untuk memperkenalkan Tuhan. Buat apa? Kita mungkin fasih punya 10 bahasa. Saya bisa berkata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, Jepang, Korea. Tapi tidak pernah ada satupun orang Jepang saya perkenalkan Tuhan. Tidak pernah ada satu orang Korea pun saya presentasikan tentang Tuhan dengan bahasa saya. Buat apa? Paulus mengatakan bukankah lebih baik itu nubuat. Nubuat itu dengan kata lain bukan cuma untuk menerawang masa depan. Yang dimaksud nubuat adalah saya berkata-kata dengan pimpinan roh untuk menjabarkan hal yang mungkin kita itu merasa mengerti tapi tidak sungguh-sungguh mengerti. Sekarang saya jabarkan untuk kita makin mengerti. Jadi biasanya orang menjelaskan nubuat itu sebagai khotbah. Mempresentasikan Tuhan. Jadi mana yang lebih penting? Berbicara yang makin bicara makin orang pusing. Atau berbicara yang untuk menjelaskan kepada jemaat. Ini loh yang Tuhan mau. Ya seperti yang kita itu lakukan. Alkitab kita setiap kita bisa membaca. Tapi mungkin tidak setiap kita itu bisa ngeh artinya itu ini. Perlu ada khotbah untuk orang yang belajar teologi itu menjelaskannya. Bukan semakin khotbah bikin semakin pusing jemaat. Datang tidak ngerti pulang bingung. Harusnya datang bingung pulang saya ngerti. Saya harus bagaimana menghidupi hidup saya. Paulus mengatakan mana yang lebih penting. Sama-sama berkata-kata mana yang lebih penting. Dan bukankah banyak orang itu terutama anak muda meninggalkan gereja. Kenapa? Kadang-kadang tidak bisa salahkan mereka. Kadang-kadang kita yang tidak bisa menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang gamblang. Bisa dimengerti mereka. Sehingga mereka mengatakan kekristenan itu cuma di awang-awang. Urusan nanti, urusan surga. Bahkan tidak sanggup dimengerti.
oleh pemikiran remaja mereka. Siapa bilang? Satu pihak Alkitab kita betul ditulis dalam bahasa Yunani, tapi Yunani koine. Maksudnya Yunani koine adalah Yunani sehari-hari, Yunani rendahan, Yunani yang dipakai oleh orang-orang pinggiran itu juga pakai. Mirip seperti saya orang Surabaya. Saya berbahasa Jawa, tapi Jawa kasar. Saya kalau datang ke Solo, ketemu sama orang keraton, saya tidak ngerti yang mereka ngomongkan. Lalu orang bilang katanya ngerti bahasa Jawa. Karena bahasa Jawanya Surabaya itu koine. Bahasa Jawa koine. Bahasa Jawa sehari-hari. Saya bahasa Jawa percakapan. Misal contohnya, lapar kita ngomongnya luwe. Sudah, lapar itu, luwe. Tapi dia ngomongnya ngeleh. Apa itu ngeleh? Bahasanya kayak keris, diputer-puter. Ngomong tuh to the point gitu loh. Diputer-puter kayak keris, ngeleh. Lalu ini segala macam, kita tuh tidak ngerti bahasa mereka. Jadi bahasa Yunani yang ditulis Alkitab bahasa sehari-hari. Di mana orang kelas apapun harusnya ngerti bahasa Alkitab. Tapi kadang kita membaca, kita kadang-kadang tidak ngerti. Karena jurang kebudayaan yang sudah panjang. Karena itu Paulus mengatakan, karunia berkata-kata itu penting. Tapi bukan untuk diri sendiri. Karena itu dia lanjutkan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang makin bikin pusing itu, ia sebenarnya cuma membangun dirinya sendiri. Dia banyak belajar bahasa ini, bahasa itu, dirinya yang makin pintar. Tapi siapa bernubuat, dia membangun jemaat. Saya kalau mempersiapkan khotbah, kita pasti khotbah gali ayat bahasa aslinya. Tapi kalau saya tampilkan itu semua buat apa? Tujuan khotbah adalah membuat jemaat ngerti. Karena itu semua harus saya coba sederhanakan, Indonesiakan. Tidak perlu tahu istilah-istilah yang rumit-rumit mungkin. Kecuali mau belajar teologi. Saya dengan senang hati memberikan formulir. Ada banyak orang yang sudah saya jebak bahkan. Tadi di depan itu ada remaja yang mengatakan, Ko Freddy dikit-dikit paksa orang masuk sekolah teologi. Saya memang suka menjebak. Biar orang jangan takut belajar teologi, masuk sekolah teologi. Karena itu Paulus mengatakan, aku suka semua kamu itu berkata-kata dengan bahasa roh, pinter, aku suka. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi dalam bagian pertama Paulus mengingatkan ada dua macam orang membangun. Yang pertama itu membangun rumah. Dia bisa membangun rumah begitu megah dengan kolam renang yang begitu megah. Tapi untuk dirinya minimal keluarganya. Dia nikmati, bahkan dia mungkin tidak peduli jalanan luar itu bolong-bolong. Diminta sumbangan untuk ngaspal jalan keberatan. Tapi kalau ada nat di rumahnya sedikit keropos dia langsung panggil tukang. Ini orang pertama. Membangun dengan begitu giat, punya talenta tapi untuk dirinya sendiri. Tapi ada beda orang yang membangun gereja. Dia membangun memikirkan fasilitas untuk orang lain. Bagaimana orang senior bisa tetap datang dengan nyaman. Bagaimana kursi bisa datang sehingga kalau pengkhotbahnya jelek bisa tidur. Seperti ruangan kita saat ini. Dipikirkan dengan luar biasa untuk upbuilding project. Membangun tubuh Kristus. Dipikirkan bukan keuntungan saya, keuntungan bersama. Paulus mengingatkan ini bagian pertama. Semua harusnya dipakai untuk membangun, yaitu membangun jemaat. Ini bagian pertama. Lalu tapi ada banyak orang itu gagal, cuman mengunggulkan dirinya sendiri. Karena itu dia katakan, saudara-saudara jika aku datang kepadamu dan membanggakan karunia yang cuman untuk menunjukkan saya lebih unggul dari yang lain. Apa gunanya itu? Jika aku tidak menyampaikan sesuatu yang membangun jemaat seperti tadi poin pertama. Gunanya apa? Paulus mengajarkan, memberikan ilustrasi. Sama seperti alat-alat mati, alat musik ini. Kalau semuanya dibunyikan itu sama, tidak ada artinya buat apa? Bahkan orang itu pergi perang, kita bisa tahu perang di medan yang begitu besar, tidak bisa mbak speaker mana ada orang perang saat itu mbak speaker kayak dangdutan gitu kan. Mereka perang itu di lapangan yang begitu besar, bagaimana yang ujung sana bisa mengerti perintahnya itu serbu perang. Karena ada genderang perang, ada nafiri yang begitu besar ditiupkan bersama-sama.
Salah meniupkan, salah kode, mereka salah perintah. Kalau tiupnya misal panjang itu berarti serbu mereka maju. Kalau mungkin berarti mundur kita kalah, retreat. Nah retreatnya itu bukan retreat pergi ke puncak, retreat mundur kita kalah. Pikirkan strategi lagi untuk maju. Nah itu konsepnya retreat sebenarnya. Nah di sini Paulus mengatakan alat mati saja ada artinya. Karena itu kita pakai. Nah kamu pakai bahasa gak ada artinya buat apa? Bahasa yang makin dibanggakan, diunggulkan saya punya. Tapi tidak ada pembangunannya, gagal untuk membangun jemaat. Buat apa? Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Kamu pakai buat apa? Karena itu kalau kita punya, silakan punya. Tapi dipakai di depan umum cuma untuk orang lain bingung, buat apa? Itu kata Paulus. Kecuali kita bisa menjelaskannya. Nah Bapak Ibu sekedar cerita. Saya pernah debat sama orang seperti tadi diundang di gereja. Lalu mereka semua akhirnya mengakui, ya kita tidak tahu artinya. Karena saya mengatakan sama mereka, bahkan Minion dan Klingon pun punya kamusnya. Papoi, ya itu artinya apa gitu kan. Wah, bahasa Klingon ada kamusnya, bahasa roh bisa tidak ngerti artinya, aneh bukan? Lalu mereka mengatakan kita ngerti artinya. Yaitu dengan cara apa? Saya ngomong memang saya tidak ngerti artinya, tapi saya buka Alkitab acak, saya tunjuk itu artinya. Itu pimpinan roh. Saya langsung mengatakan sama ibunya gembala itu, saya bilang, Tuhan baik sama kamu. Selama ini tidak pernah izinkan kamu buka, tunjuk. Ternyata pas maka Yudas pun menggantung dirinya. Kamu mau apa terus? Gantung diri. Tuhan baik sama kamu, tidak pernah kasih ayat gitu. Waktu kamu buka acak, tunjuk. Artinya apa? Buat apa kita pakai yang membuat orang lain tuh makin bingung dengan kekristenan. Itu kata Paulus. Karena itu dia kemudian lanjutkan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh harus doa. Doa, kenapa saya dikasih? Dan minta pengertian, tujuannya apa? Karena ini tanda untuk orang yang tidak ngerti sebenarnya. Untuk orang yang tidak percaya biar ngerti, ada satu fenomena ini loh. Tuhan betul-betul menyertai saya. Yang saya katakan itu betul-betul dari Tuhan. Tapi kalau sudah di gereja orang percaya semua, buat apa terus minta tanda agar percaya? Harusnya minta tanda untuk bisa mengerti yang saya sudah percayai. Itu yang dikatakan Paulus di dalam bagian kedua. Karena itu kalau aku itu berbahasa memuji, minta doa, minta pengertian. Setiap kali kita itu nyanyi, minta nyanyi itu saya ngerti. Kenapa saya harus nyanyi ini? Firman Tuhan diberitakan, minta saya ngerti yang diberitakan. Bukankah harusnya itu? Tanpa itu kita gagal. Karena itu khotbah itu menakutkan buat saya. Kalau menjelang maju itu waduh bergumul sekali. Karena itu saya paling sebel sama WL itu kalau suruh maju ya langsung maju aja. Biar derita saya segera berakhir. Tapi dia masih gini lagi. Nggak habis-habis rasanya. Lalu saya itu maju enggak, deg-degan. Makin panjang deg-degannya, makin batuk-batuk. Karena khotbah itu enggak mudah buat saya. Saya pernah disuruh ngajar mendadak, ngajar gambar. Saya maju dengan PD tanpa batuk. Tapi saya disuruh maju meskipun dengan persiapan, suruh khotbah. Saya selalu stres. Karena bagi saya khotbah yang tidak mudah adalah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ngerti enggak? Bisa menghidupinya enggak? Kalau enggak dosanya di saya. Jadi kata Paulus, ingat. Mana yang lebih penting? Kalau kita pakai makin orang tidak ngerti, buat apa? Nunjukin saya itu sekolah teologi. Saya berikan semua istilah-istilah yang tidak penting. Buat jemaat, buat apa? Itu gagal. Bahkan alat musik yang mati pun punya arti. Masa kamu katanya bahasa roh, tidak punya arti. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi kegagalan membangun adalah ketika kita itu tidak bisa menggunakannya untuk membangun pengertian. Itu yang ditekankan Paulus. Harusnya makin digunakan makin mengerti. Makin digunakan makin jelas apa yang kita imani. Kalau tidak kita gagal. Kita gagal menggunakan karunia kita. Baru bagian terakhir setelah pertama harus berfungsi membangun. Yaitu membangun jemaat. Bukan cuma itu, kita itu kalau gagal membangun jemaat berarti kita itu tidak membangun pengertian. Dan di dalam bagian ketiga Paulus lanjutkan.
Semua kita harusnya bekerja sama, saling membangun. Karena itu dia lanjutkan, saudara-saudara, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi anak-anak itu dalam kejahatan tapi pemikiran harusnya makin dewasa. Jadi kita tuh ngerti bagian kita apa dan kita itu bisa lakukan bersama-sama. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Nah ini sekali lagi. Jadi bahasa roh kamu banggakan, ini sebenarnya sudah diterjemah dari awal itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ini adalah untuk orang yang tidak percaya. Untuk apa kamu kejar? Harusnya setiap kita tuh bersama-sama mengejar untuk bisa membangun dengan perkataan yang membuat orang lain jelas, ngerti, yaitu nubuat. Nah Yesaya mengatakan sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Ya mungkin kayak logat saya yang ganjil, medok gitu kan. Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing dan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi memang nanti akan ada saatnya. Kita makin ngomong orang tidak bisa terima. Itu orang-orang yang memang Tuhan tidak akan pilih, tidak akan selamatkan. Itu orang-orang yang memang tidak diberi karunia untuk mengerti. Tapi kita yang sudah di gereja. Kita yang sudah percaya, harusnya yang kita kejar adalah know what you believe. Mengerti yang kita percaya. Faith seeking understanding. Sudah percaya, mengerti enggak siapa yang kita percaya? Kenapa kita percaya? Sudah jadi Kristen, mengerti kenapa Kristen yang kita pilih. Nah harusnya ini yang kita kejar. Dan kita harus mengusahakan ini bersama. Sehingga setiap jemaat yang dikejar sama hal ini. Karena itu dia tutup. Jadi kalau seluruh jemaat itu berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu orang lain masuk. Kita tuh jadi batu sandungan sebenarnya. Orang lain akan melihat kekristenan itu demikian janggal, gila, sulit dimengerti. Jadi harusnya kita tuh membantu mereka terutama yang baru. Makanya setiap kali selesai khotbah. Lalu gembala naik, ada jemaat baru enggak? Itu deg-degan buat pengkhotbah. Tadi saya khotbah mereka nganggapnya saya gila. Atau mereka tertarik dengan kekristenan. Kadang-kadang orang itu jadi enggak tertarik dengan kekristenan. Ngomong apa itu? Ngomong sesuatu yang enggak masuk akal. Padahal betulkah kekristenan tidak masuk akal? Saya pernah perang sama anak pemuda. Dia mengatakan Alkitab ini sudah usang, membosankan, enggak relevan. Jadi lebih baik khotbah itu cari tema-tema yang menarik. Saya tantang mereka. Keroyokan cari. Bagian mana yang menurutmu tidak relevan? Saya akan debat. Saya akan pertahankan untuk tunjukin yang tidak relevan Alkitab atau pemikiranmu. Dan puji Tuhan sejauh ini saya masih memenangkan perdebatan. Harusnya kita kerjasama seperti itu. Anak muda merasa kekristenan tidak relevan, tanya tidak relevannya apa. Kita kerjasama menjawab, tunjukkan kekristenan masih relevan. Dan kita lakukan itu bersama-sama. Kita membangun bersama. Tidak bisa cuma dilakukan seorang hamba Tuhan di mimbar tanpa kita itu membangun bersama-sama. Karena itu ada banyak sekali pelayanan di gereja. Semua bagian itu penting. Semua bagian itu dibutuhkan. Semua bagian itu bersama-sama membangun. Untuk bisa mempresentasikan Kristus. Agar bisa dinikmati jemaat. Jadi sekali lagi Paulus dalam bagian ini menegaskan. Setiap kita punya karunia. Karunianya beda-beda, tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang kurang penting. Semua saling berkait. Dan harusnya digunakan itu dengan dasar kasih. Untuk mempresentasikan. Membangun jemaat mempresentasikan Kristus. Karena itu dia ingin kita itu tahu. Kita harus punya karunia itu difungsikan untuk membangun. Bukan diri sendiri, membangun gereja, jemaat. Kalau kita gagal membangun, berarti kita itu semakin punya, semakin bikin jemaat itu tidak mengerti. Presentasikan kepada mereka agar ngerti apa yang kita itu sedang layani, lakukan di gereja. Nanti setelah ini katanya ada booth pelayanan. Bukankah tugas mereka itu menjebak untuk ngerti dan terlibat? Kenapa terlibat? Agar kita bisa berpartisipasi bersama-sama membangun. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang yang kaya, sangat kaya. Bahkan sangat kayanya dia punya satu pulau dengan mansion yang begitu mewah. Ada kolam renang di dalamnya.
Dia punya banyak sekali usaha, orang ngincer usahanya, bisa dikasih setengah saham dia, kita akan kaya 7 turunan. Lalu dia mengadakan pesta di pinggir kolam, mengundang orang-orang di pesta itu. Lalu pesta itu diadakan dengan megah di mansion dia di pinggir kolam itu. Lalu dia tunjukkan kepada orang-orang di kolam itu, dia pelihara piranha. Dia masukkan di kolam renang itu. Lalu dia bilang, saya mau bikin perlombaan sayembara. Siapa yang bisa berenang di kolam itu, dari ujung sini sampai ujung sana, selamat hidup, begitu keluar dalam kondisi hidup, saya akan kasih setengah dari saham saya. Belum selesai dia bilang, langsung ada bunyi pluang, ada satu orang nyemplung. Anak pemuda, berani sekali. Mungkin karena sudah dididik sama hamba Tuhan, berani. Waduh, dia nyemplung, buak, langsung dia itu teriak. Sambil berenang sekuat tenaga, wah dia teriak. Piranha itu menghampiri dia. Badannya digigitin, penuh darah. Kolam itu sampai bercampur dengan darah dia. Dia teriak, wah, sambil terus berenang, sambil tangannya, kakinya, semua digigiti piranha. Lalu dia berhasil naik sampai ujung. Lalu dia keluar dengan ngos-ngosan, semua orang tepuk tangan. Hebat sekali. Tidak ada pemuda itu seperti kamu, pemberani sekali. Lalu ditanya, apa rahasianya kamu itu berani? Lalu dia bilang, saya sebelum jawab saya mau tanya, siapa tadi yang dorong saya masuk ke kolam renang itu? Siapa? Saya lagi enak-enak mendengarkan, menikmati piranha, tiba-tiba ditendang. Saya masuk. Untung saya selamat, untung saya hidup. Siapa yang dorong saya? Dia marah-marah. Dia berhasil kaya, dia berhasil selamat, tapi ternyata bukan keinginan dia. Bapak Ibu, bukankah itu gambaran setiap kita? Beberapa dari kita mungkin pelayanan. Karena kita ingin sadar, saya berfungsi membangun. Saya tidak mau gagal membangun. Saya harus bersama-sama membangun. Atau jangan-jangan kita itu didorong, ditendang oleh hamba Tuhan. Dicemplungin ke kolam. Pelayanan gereja yang begitu rumit. Dan kita tuh ingin keluar dengan selamat. Berapa banyak yang jadi majelis itu merasa badannya berdarah-darah oleh piranha hamba Tuhan itu. Dan ketika kita berhasil keluar, kita mengatakan, saya selamat, saya tidak mau nyemplung lagi. Berapa banyak dari kita itu terlibat pelayanan karena dipaksa. Mungkin kita bisa melayani dengan baik, tapi pelayanan kita gagal membangun. Gagal disukai. Gagal membuat orang itu ingin mewarisi dari tangan kita. Menerima tongkat estafet itu. Karena itu kita harus sadar setiap kita itu punya anugerah, karunia. Harusnya kan pelayanan itu kita yang sudah lakukan, kita tuh mulai pikirkan siapa yang bisa lanjutkan pelayanan saya. Saya coba untuk kasih dia pengertian agar bisa bersama-sama membangun. Membangun jemaat, memberi pengertian dan lakukan itu bersama-sama. Itu proyek pembangunan gereja. Bukan dipaksa membangun, berdarah-darah melakukan dan berakhir dengan sekarat. Tapi lakukan dengan bersama-sama kita sadar, setiap kita sudah diberi. Lakukan itu. Membangun tubuh Kristus. Beri pengertian. Lakukan itu bersama-sama. Lesu, saling menguatkan. Upbuilding project, proyek pembangunan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa, menyadari keberadaan kami di gereja ini. Berapa lama kami itu sudah menjadi orang Kristen? Tapi apakah bagian kami yang kami itu lakukan di dalam pembangunan tubuh Kristus? Apa yang kami itu sudah lakukan bagi Tuhan untuk membangun jemaat? Membangun pengertian. Dan apakah kami itu melakukan itu bersama-sama? Karena itu Bapak, hari ini kami disadarkan, kami tidak ingin hanya menjadi jemaat yang pasif. Kami ingin mengambil bagian sekecil apapun. Tidak ada bagian yang terlalu hina. Tidak ada bagian yang tidak penting di mata Tuhan. Semua bagian itu saling berkait, saling melengkapi. Semua bagian itu dibutuhkan untuk membangun satu tubuh Kristus, gambaran yang utuh di hadapan Tuhan. Karena itu pakailah setiap kami, sehingga kami boleh melayani bukan terpaksa, tapi kami memaksa diri untuk rela.
betul-betul melayani Tuhan karena kami sadar ini adalah anugerah yang Tuhan itu sudah titipkan bagi kami untuk kami responi. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.